bagaimana materi tentang presentasi ilmiah tadi? Saya harap semuanya bisa memahami dan mempraktekkan ya, khususnya untuk presentasi minggu depan. Oke, kita lanjut ke materi kutipan dan daftar pustaka. Saat kalian membuat makalah, pasti kalian mengutip dari sumber karangan orang lain kan? Nah, jadi itu namanya kalian sedang mengutip. Nah, kutipan ini maksudnya adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya wawancara ya. Jadi, salinan kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang yang terkenal karena keahliannya, baik di dalam buku ya, jurnal, media cetak maupun elektronik, itu disebut dengan kutipan. Tujuan dari kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan, baik sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, menjelaskan suatu uraian maupun bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Dalam membuat kutipan tentu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi penulis dalam hal ini adalah kalian ya, mempertimbangkan bahwa kutipan itu memang perlu digunakan. Dan penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Kutipan itu bisa juga terkait dengan penemuan teori ya, bisa teori baru ya, bisa juga mereview teori lama. Nah, ini tidak boleh terlalu banyak menggunakan kutipan langsung dalam karya tulis. Kutipan langsung itu istilah populernya ini ya, kalau kalian copy paste full sama persis sampai titik komanya, berarti kalian itu memakai kutipan secara langsung. Nah, kalau kalian memakai kutipan secara langsung tanpa menyertakan nama penulis aslinya, berarti kalian disebut plagiat ya. Nah, penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu dipakai seminim mungkin. Misalnya itu untuk pendapat seseorang ya, misalnya dalam wawancara atau quote ya. Nah, kemudian syarat ke-6, teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Jadi harus ada teknik penulisan, ya, teknik tata caranya, panduannya. Nah, kalau di UIN Antasari Banjarmasin kita pakai panduan, namanya panduan karya tulis ilmiah. Kalian pasti sudah ikut ya di di workshop kemarin ya, tentang ketentuan menulis kutipan, footnote maupun daftar pustaka. Kutipan itu ada kutipan yang langsung dan kutipan tidak langsung ya. Pada intinya ada dua itu. Jadi untuk kutipan langsung, pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, bahkan kalau ada salah ketik pun juga harus dimasukkan ya. Nah, untuk kutipan tidak langsung itu pinjaman pendapat dengan mengambil intisarinya saja. Jadi kalian merangkum. Ya, kalian kan sudah sering ya membuat ringkasan di SMA, SMP, itu kan sudah diajarin guru ya, banyak ya. Nah, cara mengutip untuk kutipan langsung itu berarti ditulis sama persis ya, seperti saya sebutkan tadi, ada pakai titik komanya ya, jadi tidak kita ubah sama sekali. Pengutip tidak boleh melakukan perubahan.
Jika kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau lebih ditulisnya terpisah dari teks utama. Jadi diketik 1 cm dari awal margin ya. Nah, alinea paragrafnya untuk di awal kalimat 1,2 cm atau jarak 5 huruf dan diketik dengan jarak antar baris itu 1 spasi tanpa tanda petik rangkap. Jadi terpisah ya antara teks utama dengan kutipan langsung, terpisah paragrafnya. Nah, untuk kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris, maka dimasukkan ke dalam teks utama. Kan teks utamanya itu kan untuk makalah 1,5 spasi. Kalau skripsi itu 2 spasi. Nah, diawali dan diakhiri dengan tanda petik kalau masuk ke dalam teks utama. Ini contohnya ya. Seorang filsuf Inggris, Francis Bacon, yang lahir pada tahun 1560 sampai 1626 menyatakan, pakai tanda petik, jika seseorang hendak memahami alam, seharusnya ia berkonsultasi dengan alam, bukan dengan tulisan-tulisan pendahulunya. Nah, berikutnya untuk kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung ini disebutnya parafrase. Nanti ada kelompok yang membahas lebih dalam ya untuk teknik parafrase ini. Jadi intinya kalian mengambil intisarinya saja, jangan mengambil semua kata per kata. Jangan pakai copy paste saja tanpa edit, tanpa diolah kembali. Tapi diolah kembalinya itu maksudnya tidak mengurangi informasi di dalamnya ya. Nah, kutipan ini ditulis dengan spasi rangkap untuk ini ya, untuk skripsi, tapi untuk makalah 1,5. Nah, kutipan ini karena tidak langsung maka tidak diapit dengan tanda petik. Baik sesudah selesai diberi sumber kutipannya yang pasti. Supaya kalian lebih paham bagaimana cara membuat kutipan tidak langsung, mari kita lihat tulisan berikut ya. Judulnya kan ini bagaimana HIV menular. Jadi di awal ya, di pembuka disebutkan HIV terdapat dalam sebagian cairan tubuh, yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Kemudian disebutkan lagi bagaimana HIV menular. Nah, yang di akhir ditutup dengan bagaimana sebaiknya supaya kita bisa menghindari resiko penularan HIV ya maupun virus lainnya. Nah, dari sini kita ambil intisarinya ya, atau dibikin kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama ya. Nah, ini contohnya. HIV dapat ditemukan di sebagian cairan tubuh seperti darah, sperma, kan ini ya sinonim dari air mani kan sperma ya, kemudian cairan vagina dan ASI. HIV dapat menular melalui berbagai cara, diantaranya melalui hubungan seks yang dilakukan tanpa kondom. Kemudian pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi, dan dari ibu yang menularkan HIV ke bayinya, baik mulai dalam kandungan, saat melahirkan, ataupun saat menyusui. Selain itu, sebaiknya menjaga kebersihan pribadi, contohnya menggunakan sikat gigi dan pisau cukur sendiri, karena jika terdapat darah, maka akan menimbulkan resiko penularan virus lain selain HIV, misalnya hepatitis B. Kemudian jangan lupa dikasih footnote ya. Nah, ini contoh contoh dari kutipan tidak langsung dari artikel tadi. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya ya antara teks asli dengan hasil kutipan tidak langsungnya. Memang ini kan kita ambil intisarinya saja ya. Misalnya, Bu, kok hasil parafrase atau hasil kutipan tidak langsungnya justru lebih sedikit daripada teks utama? Kalau teks utama kan lebih lengkap. Nah, itulah pentingnya kalau kalian menulis itu lebih dari satu sumber. Apalagi di makalah kan saya minta minimal 5 ya. Nah, jadi kalian ambil sisanya itu dari buku lain ya. Jadi harus memperkaya sumber sitasi kalian ya. Jadi jangan hanya dari satu buku saja, tapi dari sumber-sumber lainnya.
Nah, ini latihan kedua ya. Ini tentang materi perpustakaan. Bisa mungkin kalian pause dulu ya untuk membacanya. Jadi intinya kan yang pertama ini pengertian dari istilah materi perpustakaan ya. Kemudian yang kedua ini mencakup apa saja ya. Nah, jadi kita parafrase jadi satu paragraf. Nah, ini contoh kutipan tidak langsungnya. Istilah materi pustaka atau library materials ya umumnya digunakan di kalangan pustakawan Indonesia. Kemudian materi pustaka meliputi karya cetak, karya non cetak, karya dalam bentuk mikro, karya dalam bentuk elektronik ya. Nah, kemudian ini satu footnote. Nah, baru footnote kedua kan tadi di sumber aslinya ada contoh-contohnya ya. Nah, kita ambil contoh-contoh lainnya itu di sumber berikutnya. Contoh karya cetak diantaranya adalah kita ambil dari buku lain. Jadi seperti itu ya, kita memakai kutipan tidak langsung dalam menulis karya tulis ilmiah. Oke. Berikutnya kita akan membicarakan tentang plagiasi. Plagiasi itu adalah penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Jadi kalau di makalah kalian tidak ada sumber ya, hanya daftar pustaka tapi footnote-nya tidak ada, sama saja kalian plagiasi. Karena kan pengetahuan di dalam makalah tersebut bukan karya kalian sendiri kan, kalian kan cuma mengutip. Nah, kalau kalian tidak menyertakan sumbernya, berarti secara etika kalian itu mencuri. Jadi seperti itu ya. Dan ini bisa dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain, apalagi kalau diperjualbelikan. Berikutnya untuk plagiasi ini termasuk golongan apa saja ya? Nah, menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan menggunakan tanda kutip, blok alinea yang berbeda, atau teks tersebut diambil persis dari tulisan lain. Saya pernah itu ada yang bikin makalah ya, kopas dari internet. Di internet itu kan teksnya ini ya, backgroundnya warna. Ada yang kopas sama backgroundnya. Nah, itu tidak benar ya. Nah, kemudian mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya. Misalnya namanya saja dan tahunnya, tapi nama bukunya apa? Ya, sumbernya apa? Sumber penerbitnya apa? Tidak dijelaskan. Nah, itu tetap ini ya, tidak lengkap namanya. Tidak ada penghormatan terhadap penulis asli. Kerugian dalam plagiasi yang pastinya bagi penulis asli ya, karya yang dia buat sudah susah payah dibikin, dijiplak orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumbernya. Sedangkan sang plagiator juga bisa memfitnah penulis aslinya dengan menyatakan bahwa penulis aslinya lah yang melakukan plagiarisme, bukan dirinya ya. Nah, jadi makanya biasanya kalau kita membuat karya ilmiah, apalagi kalau itu dipublikasikan ke khalayak luas, ada baiknya kita daftarkan ke ini, hak kekayaan intelektual ya namanya, supaya terjamin ada status kekuatan hukum di dalamnya. Nah, bagi plagiator, sebuah tulisan memerlukan referensi agar kandungannya terjamin kebenarannya. Nah, tulisan seorang plagiator itu atau orang yang melakukan plagiat ya, dia tidak mencantumkan sumbernya sehingga kebenarannya diragukan. Bisa jadi tulisan yang tanpa referensi itu merupakan hoax atau berita bohong. Makanya kan sangat dilarang ini ya, apalagi kalau kita mengambil sumber yang tidak ada nama penulisnya ya, misalnya anonim ya. Apalagi kalau dari blog-blog pribadi itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi pembaca tentu ada kerugiannya ya. Pembaca akan tertipu oleh sang plagiator dan mengira sang plagiator adalah seorang yang hebat sehingga akan menimbulkan kebohongan publik dan membohongi para pembaca. Jadi sempat ya di UGM kasus seorang profesor ketahuan plagiat ya. Jadi status profesornya itu dicabut. Karena itu tadi kita harus menghormati penulis aslinya.
Mahasiswa sangat disarankan untuk lebih selektif dalam hal mengambil sumber pustaka dari internet ya. Yang pertama, penulis anonim itu sebaiknya jangan digunakan karena kan tidak jelas siapa penulisnya. Jangan-jangan dia mengambil punya orang lain, bukan tulisan dia sendiri. Nah, kemudian otoritas keilmuan dari penulis, misalnya ya, penulisnya itu dia menulis tentang rekayasa genetika misalnya. Tapi background keilmuannya bukan dari biologi, justru dari ilmu sosial. Nah, ini kan dipertanyakan, dia dapat dari mana ilmu tersebut kan ya. Ya memang dia dapat dari SMA misalnya. Tapi kan kita mencari yang ahli ya, dari tulisan seorang akademisi. Dia kalau dia menulis tentang rekayasa genetika, sebaiknya yang paling baik kalau mau kita ambil pemikirannya, hasil pemikirannya atau hasil tulisannya itu sesuai dengan background background pendidikan dia atau keahlian dia. Nah, kemudian karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Makanya kan kalau deskripsi itu ada surat pernyataan bermaterai bahwa ini adalah asli ya. Nah, kalau biasanya sudah banyak ya di universitas-universitas dosen-dosen sudah memberlakukan ini ya, karena memang ada fasilitas plagiation checker ya. Kalau di UIN Antasari baru di pasca sarjana. Jadi yang mahasiswanya mau ikut ujian ini ya, ujian tesis namanya, jadi harus lulus plagiasi dulu. Kalau kalian ini misalnya mau publikasi ke jurnal ilmiah, supaya bisa terbit itu lolos plagiasi minimal ini 20%. Nah, seperti itu. Jadi pakai aplikasi Turnitin sebagai contoh ya. Jadi harus dicek dia kadar plagiasinya berapa persen. Nah, sampai sini ya untuk materi mengenai kutipan tadi. Mari kita lanjut ke materi catatan kaki dan daftar pustaka.